Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Susinta Triningsih dan rekan saya Faisal Ahmad Romadani. Kami akan menjelaskan terkait dengan bisnis Tomsus dibandingkan dengan Wakai. Nah, ini terkait dengan mata kuliah Strategic Management yang dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Al-Fatih S. Manggabarani. Kami dari Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Untuk yang pertama kali, akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Faisal. Silakan, Mas. Terima kasih Bu Susinta. Teman-teman, rekan-rekan semuanya, saya akan mempresentasikan mulai dari profil Tomsus. Tomsus ini perusahaan sosial nirlaba yang berusaha mengubah siklus kemiskinan melalui upaya amal yang unik. Dimulai dari tahun 2006, saat itu pendirinya melakukan perjalanan ke Argentina dan menyaksikan masalah sosial. Nah, setelah dia melakukan perjalanan tersebut, akhirnya dia memiliki ide dan model sosialnya, yakni pemberian unik, yaitu dengan idenya satu untuk satu. Artinya setiap pembelian satu sepatu bisa didonasikan satu sepatu. Next, Kak. Nah, ada 3 aspek utama Toms dalam memilih mendonasikan sepatu. Yang pertama adalah aspek kesehatan. Jadi menurut Toms ini, sepasang sepatu dapat membantu melindungi kaki anak-anak dari luka, infeksi, dan penyakit. Kemudian aspek percaya diri. Dari mitra atau giving partner, Toms juga menyatakan bahwa sepasang sepatu dapat memberikan tingkat rasa percaya diri kepada anak-anak penerima. Dan yang ketiga adalah aspek pendidikan, yang mana adalah kunci untuk menghentikan siklus kemiskinan, dan dengan memberikan sepatu, Toms berkontribusi dalam menghentikan siklus tersebut, yaitu dengan aspek pendidikan. Next, Kak. Dalam pendekatan yang diambil oleh Toms, yaitu Give Sustainably, Give Responsibly, yaitu bekerja melalui 3 tahap. Yang pertama adalah bagaimana pendirian kemitraan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi komunitas yang membutuhkan bantuan sepatu. Kemudian ada yang terakhir adalah strategi untuk membuat dampak yang lebih besar di tiap pasang sepatu. Inilah pendekatan Toms. Kemudian ada 3 CSR Business Model Structure. Struktur dari Toms, yang pertama adalah For Profit Structure. Kemudian ada giving model. Yang ketiga non-profit subsidiary. Ya, ketiganya tersebut akan kami jelaskan. Next. For profit structure. Nah, Tomsus ini, sepatu Tomsus ini dirancang sebagai perusahaan sosial nirlaba milik pribadi. Toms tidak memiliki divisi khusus yang didedikasikan untuk upaya sosial saja. Karena CEO Toms ini menyebut dirinya sebagai Chief Survivor. Dengan demikian, prioritas praktek tanggung jawab sosial sebagai kunci model bisnis itu sendiri. Next, Kak. Kemudian CSR model One for One Giving model. Tahun 2012, Tomsus telah menjual sepatunya yang ke-2 juta. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 2 tahun terakhir, Toms telah menggandakan penjualan sekaligus jumlah sepatu yang mereka sumbangkan. Di sini kita cermati bahwasanya Tomsus ini dalam perusahaannya ada peningkatan penjualan. Kemudian One for Giving model ini merupakan model bisnis yang unik dan menunjukkan bahwa sebagai perusahaan sosial, Toms sangat fokus pada misi amal mereka. Toms pun mendapatkan pengakuan besar dan menerima penghargaan. Salah satunya adalah Award for Corporate Excellence, yaitu pada tahun 2009 karena komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Susinta. Baik, terima kasih Mas Faisal. Ini untuk bisnis CSR yang ketiga, yaitu non-profit subsidiary. Artinya adalah
Toms ini memiliki anak perusahaan yang non-profit, yang mereka namakan itu kegiatan dan juga divisinya ini dengan nama Friends of Tom. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah mengelola semua perencanaan dan juga pelaksanaan dari shoe drops. Nah, untuk metode alternatif penyaluran donasi Toms ini yaitu melalui perjalanan pengantaran sepatu donasi yang disebut shoe drop. Nah, untuk pengantaran ini tidak hanya melibatkan dari Toms saja gitu, namun juga melibatkan pelanggan Toms yang secara sukarela mau memakaikan sepatu di kaki anak-anak yang membutuhkan. Artinya adalah pelanggan Toms ini bisa ikut serta dalam membagikan serta memakaikan langsung sepatunya di kaki anak-anak yang membutuhkan dengan sukarela. Maka dari perjalanannya, akomodasinya, mereka membiayai dirinya sendiri. Nah, ini adalah inovasi CSR bisnis dari Tomsus, tetap dengan konsep one for one, namun dengan variasi yang lainnya, lebih bervariasi gitu. Untuk yang pertama, yaitu setiap kacamata yang terjual, Toms akan membantu memberikan penglihatan untuk satu orang yang membutuhkan. Artinya ketika ada satu kacamata yang dijual oleh Toms, maka satu penglihatan juga akan disumbangkan atau didonasikan, baik berupa kacamata, atau operasi penglihatan, operasi mata, atau pemeriksaan mata. Nah, untuk yang kedua, setiap produk biji kopi Toms Roasting Co. yang terjual, Toms ini akan memberikan sistem perairan bersih bagi yang membutuhkan. Jadi Toms ini menjual juga kopi. Nah, kopi yang terjual ini nantinya akan disalurkan juga atau didonasikan juga untuk membangun saluran-saluran air atau perairan-perairan yang bersih bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, yang ketiga, ini setiap tas yang terjual, Toms akan membantu memastikan kelahiran yang aman untuk ibu dan bayi yang membutuhkan. Artinya, tas yang dijual Toms ini mampu atau bisa memastikan kelahiran yang aman bagi ibu dan bayi yang membutuhkan. Nah, ini masih dalam penjualan tas untuk yang keempat, namun tasnya berbeda jenis, yaitu tas Tom High Road Backpack. Nah, Toms ini akan membantu memberikan pelatihan pada staf sekolah dan konselor krisis dalam pencegahan dan juga respon kasus bullying. Mengingat saat ini sudah banyak sekali kasus-kasus bullying ya, jadi Toms ini juga fokus untuk melakukan pelatihan pada staf-staf sekolah dan konselor krisis. Nah, selanjutnya untuk analisis model bisnis dari Toms. Toms ini menawarkan nilai yang sangat sederhana, namun mengena dalam bisnisnya, yaitu dengan cara membeli. Nah, ketika membeli itu, pelanggan juga bisa ikut memberi atau berdonasi. Nah, ini sangat sederhana, simple, tapi juga mengena bagi para pelanggannya. Nah, strateginya ini adalah push strategi atau pengembangan proses yang berasal dari perusahaan menuju pasar. Toms menyodorkan konsep bisnis dan produknya kepada pelanggan, lalu pelanggan setuju dan mau membelinya. Nah, yang ketiga, Toms bisa memprediksi jumlah permintaan yang akan datang, serta Toms ini dapat mengembangkan aspek bisnis for profit maupun not for profit miliknya. Jadi memang bisnisnya ini awalnya untuk profit, tapi juga dia sekaligus mengembangkan bisnis-bisnis yang non-profit. Nah, selanjutnya analisis konteks pasar. Ada 3 juga dari Toms. Yang pertama adalah transparansi. Nah, di mana transparansi ini, yaitu konsumen cenderung ingin tahu bagaimana uang mereka digunakan dan diorganisir oleh suatu bisnis yang mereka dukung, dan apakah perusahaan atau Toms ini beroperasi secara etis terhadap konteks sosial politik yang ada. Artinya ketika bisnis Toms ini, ketika dia pelanggan membeli sekaligus berdonasi, maka pelanggan atau konsumen ini harus memastikan uangnya ini benar-benar disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, yang kedua adalah CSR. Konsumen ini tertarik untuk mendukung bisnis yang berkontribusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperkerjakan karyawan, keluarga, masyarakat lokal,
dan masyarakat secara umum untuk meningkatkan kehidupan mereka di jalan yang baik untuk bisnis dan juga pembangunan. Maksudnya adalah yang tadi saya jelaskan bahwa TOMS ini tidak hanya melibatkan karyawan atau dirinya saja, TOMS-nya saja, namun juga dia melibatkan orang-orang atau masyarakat di sekitarnya untuk bisa mengembangkan bisnisnya baik profit maupun non-profit. Nah, yang ketiga, pelanggan lebih tertarik pada produk yang dapat memberikan keistimewaan kepada penggunanya, seperti pengalaman estetik, arti di balik produk tersebut, dan juga pengalaman emosional. Pengalaman emosional ini salah satunya yaitu karena mereka bisa langsung berdonasi ketika membeli produk ini, lantas bisa membuat pelanggan ini menjadi lebih tertarik. Nah, selanjutnya untuk CSR TOMS ini selain ada keunggulannya, memang juga ada kekurangannya. Kita bahas dulu terkait dengan keunggulannya. Yaitu yang pertama, TOMS menjadi pionir dalam bisnis yang mengangkat konsep buy one, give one di tingkat lintas negara. Artinya adalah dia yang pertama kali membuat bisnis ini berkembang dengan konsep buy one, give one. Nah, yang kedua, strategi pemasaran TOMS terutama pada poin pengalaman feel good pelanggan, membuat TOMS tetap bertahan di pasar dan model bisnisnya pun tetap berkelanjutan. Nah, hingga saat ini memang bisnis TOMS ini masih terus bertahan ya di tengah pandemi seperti ini karena konsepnya dari awal yaitu pelanggan bisa membeli satu, maka dia juga bisa berdonasi satu barang. Oke, untuk kekurangannya juga ada dua. Yang pertama, potensi ketergantungan dan gangguan pada pasar lokal. Ketika TOMS telah memutuskan untuk membantu seorang anak dalam jangka waktu yang panjang, hal tersebut dapat menyebabkan anak tersebut atau daerah tersebut yaitu juga memiliki ketergantungan terhadap bantuan TOMS semasa pertumbuhannya. Nah, yang kedua, kehadiran bantuan TOMS ini juga berpotensi untuk mengusik pasar lokal yang akan mengurangi produksi dan penjualan produk lokal di suatu negara tertentu. Artinya ketika kebutuhan sepatu misalnya di suatu negara sudah bisa dicakup oleh bantuan TOMS, maka pabrik-pabrik sepatu yang ada di negara tersebut harus mengurangi produksinya karena permintaannya pun berkurang. Selanjutnya untuk profil Wakai akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Faisal, silakan. Baik, terima kasih Mbak Susinta. Tadi setelah kita menjelaskan terkait dari produk Tomsus, rekan-rekan semuanya kita akan menjelaskan terkait dengan sepatu Wakai. Nah, selama ini mungkin kita kenal sepatu Wakai itu adalah produk dari Jepang, karena kita lihat banyak tulisan-tulisan Jepang dan juga didukung dengan fitur-fitur yang ada di outletnya berupa dari Jepang, sehingga kita kesannya adalah dari Jepang. Padahal kalau kita tahu sepatu Wakai ini merupakan produk buatan Indonesia dari PT Metrox Group yang terinspirasi dari fashion yang berada di Jepang dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012 yang didesain oleh seniman Jepang. Berbekal sentuhan tangan asing tersebut, mereka pun mencantumkan embel-embel Made of Japan. Nah, dengan sejak kehadirannya pada tahun 2012, Wakai ini mengukuhkan diri sebagai fashion lifestyle, khususnya untuk sepatu yang nyaman dan kasual, terutama market share-nya yang dituju adalah anak-anak milenial. Next, Kak. Di sini kita membahas inovasi dari Wakai. Wakai selalu menjadi brand yang menjunjung tinggi kreativitas dan seni. Produk Wakai memiliki desain yang mengedepankan konsep easy living dengan tampilan playful penuh warna. Yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya market share-nya adalah milenial, anak-anak, dan tentunya bisa untuk orang tua karena konsepnya yang easy living dengan tampilan playful. Ini menunjukkan bahwa kreativitas dan seninya cukup tinggi. Nah, pada tahun 2018 menjadi tahun yang istimewa bagi Wakai. Yang pertama adalah bagaimana inovasi dengan menghadirkan produk baru seperti Gyu, Plus, Seryoku, dan Sail. Kemudian salah satu dari tahun keistimewaan Wakai di tahun 2018 adalah bagaimana Wakai ini melebarkan sayap dengan membuka gerai baru di beberapa kota, di antaranya Medan dan Jambi.
yang ada di Sumatera, kini Wakai pun telah memiliki lebih dari 50 gerai yang tersebar di 16 kota di seluruh Indonesia. Dan inovasi Wakai menjadikan tahun 2018 sebagai tahun yang istimewa. Yang ketiga adalah koleksi kolaborasi Wakai dengan Jeremy File. Tak hanya bisa ditemukan dalam produksi sepatu, tetapi juga aparel dan aksesori. Nah, di sini kita membahas terkait CSR Wakai, Shoes for Trees. Dalam kampanye Wakai Shoes for Trees, Wakai menggandeng Trees for the Future Foundation, sebuah organisasi amal publik yang didirikan pada tahun 1970 oleh Dave dan Chris Debner. Nah, Wakai ini memiliki komitmen bagaimana bentuk kepeduliannya, yaitu adalah turut melestarikan dan melindungi sumber daya alam tertuang dalam program setiap penjualan sepasang sepatu Wakai, Trees for the Future Collection. Maka komitmen tersebut yaitu adalah satu pohon akan ditanam oleh Trees for the Future Foundation yang terletak di Ghana, di negara Ghana. Next, Kak. Tujuan dari CSR Wakai Shoes for Trees ini dalam programnya adalah bagaimana respon Wakai terhadap isu lingkungan saat ini dan juga akan menjadi kontinuitas atau kelanjutan kontribusi Wakai dalam pelestarian lingkungan. Yang mana tadi dituju adalah negara Ghana. Yang kedua adalah bagaimana Wakai ini meningkatkan brand loyalty. Nah, dalam kolaborasi ini, petani Ghana juga akan diajarkan bagaimana tentang praktik penggunaan lahan berkelanjutan yang dapat membuat mereka sadar akan manfaat ekonomi serta meningkatkan sumber daya lingkungan yang ada di negara tersebut. Nah, untuk kita bahas selanjutnya adalah keunggulan dan kekurangan dari CSR Wakai. Yang pertama adalah dari keunggulan. Di sisi keunggulan ini, strategi pemasaran Wakai terutama pada poin pengalaman, feel good pelanggan, membuat Wakai tetap bertahan di pasar dan model. Bisnisnya pun tetap berkelanjutan. Kemudian Wakai berperan dalam pelestarian lingkungan, khususnya penanaman pohon yang telah disebutkan tadi di negara Ghana. Kemudian untuk kekurangannya, Wakai ini terkesan meniru bisnis Toms yang mengangkat konsep buy one, give one di tingkat lintas negara. Jadi kalau dari Wakai tadi, modelnya adalah bagaimana meniru dari konsep Toms, buy one, give one, dalam bentuk perhatiannya terhadap lingkungan, yaitu menanam pohon. Kemudian kekurangan yang kedua adalah kurangnya transparansi terkait dengan sistem CSR Wakai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik atau konsumen pemakai Wakai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Susinta. Baik, terima kasih Mas Faisal. Nah, kita akan membahas ini perbandingan antara Tomsus dan juga Wakai. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan produknya dulu ya. Nah, untuk kelebihan Toms itu ada beberapa. Yang pertama adalah bisa dipakai pria maupun wanita, artinya unisex ya. Jadi sepatu Toms ini memiliki varian untuk pria dan juga wanita. Nah, yang kedua bentuknya yang unik. Nah, Toms sendiri terkenal dengan sepatu slip-on-nya yang mendunia, sehingga juga banyak artis dunia yang menggunakan sepatu Toms karena memiliki bentuk yang unik dan juga nyaman digunakan. Nah, yang ketiga adalah harganya terjangkau. Harga terjangkau ini sehingga sesuai buat kantong anak-anak muda yang menginginkan sepatu unik dan juga simple. Sudah harganya terjangkau, ketika kita membeli juga sekaligus bisa berdonasi gitu kan, membeli satu, mendonasikan satu juga. Nah, kekurangannya yang pertama, gerai resmi masih sedikit, terutama di Indonesia ya. Jadi gerai resminya ini masih sedikit di seluruh Indonesia. Kita agak susah nanti menemukan gerai-gerai resmi dari Tomsus ini. Yang kedua, bahan yang digunakan masih kurang baik. Nah, ini dilihat dari beberapa review pemakainya menyebutkan bahan sepatu Toms sendiri kurang awet
sehingga diperlukan perawatan yang rutin atau yang khusus juga. Nah, yang ketiga, varian kurang banyak. Nah, karena modelnya kebanyakan adalah slip-on ya, variannya jadi kurang banyak. Sebagai sepatu yang terkenal ini, Toms dirasa hanya menonjolkan varian slip-on-nya ketimbang varian-varian yang lain. Nah, untuk Wakai, kita bahas produknya seperti apa, kelebihannya. Nah, yang pertama, nyaman digunakan. Ini dilihat dari solnya yang datar, yang terbuat dari bahan karet, jadi cukup menunjang aktivitas kasual dari penggunanya ya. Sol yang datar ini memang cukup nyaman digunakan berjalan-jalan, sebab tidak membuat kaki lebih capek atau cepat capek gitu. Jadi memang anak-anak muda yang suka membeli Wakai karena dia juga suka traveling. Nah, yang kedua, ini adalah brand lokal, namun ada sentuhan-sentuhan Jepang. Memang ada sentuhan orang Jepang di dalam mengonsep desainnya dan juga pemakaian namanya yaitu Wakai. Namun dari mulai konsep sampai produksi, ini semuanya dilakukan di Indonesia. Jadi Wakai merupakan produk asli Indonesia yang mendapatkan sentuhan ala Jepang. Bukan made in Jepang, tapi made in Indonesia. Nah, yang ketiga, digemari para traveler. Ini karena casual dan juga nyamannya tadi ya. Jadi sepatu yang ringan tapi mampu melindungi kaki saat melakukan perjalanan pasti akan dipilih oleh para traveler. Nah, inilah yang membuat Wakai ini disukai mereka yang senang bepergian. Namun juga ada kekurangan dari Wakai. Yang pertama, harganya mahal. Nah, memang di Indonesia ini terkesan Wakai ini memang harga mahal ya. Jadi tentunya ini harus diimbangi dengan kualitasnya yang baik dan juga bahannya yang tahan lama. Nah, yang kedua, resiko barang palsu. Wakai sendiri sekarang sudah sangat terkenal di seluruh Indonesia. Nah, tentu saja hal ini membuka peluang untuk para oknum membuat sepatu Wakai palsu. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali ditemukan ya Wakai-Wakai palsu, harganya murah banget di bawah 100.000, mulai dari 50.000, 75.000 gitu, menggunakan nama Wakai. Nah, yang ketiga ini warnanya cepat pudar. Ini juga dilihat dari beberapa review, para penggunanya menyebutkan Wakai ini memiliki warna yang cepat pudar ketika sering terkena sinar matahari atau cara mencucinya yang kurang baik. Nah, kita bisa menyimpulkan setelah kita membandingkan antara Tomsus dan juga Wakai terkait dengan produk dan juga bisnis atau CSR-nya. Yang pertama, untuk produk dulu ya, baik Toms atau Wakai ini sama-sama menjadi sepatu andalan para kaum muda yang menginginkan kesan unik dan juga menarik. Ini dilihat dari kelebihan dan juga kekurangan, maka kami berdua setelah berdiskusi gitu ya, menyimpulkan bahwa lebih merekomendasikan Wakai sebagai sepatu andalan karena produksi dalam negeri dan juga variannya yang menarik meskipun memiliki harga yang cukup tinggi. Jadi kualitasnya ini memang lebih baik dibandingkan Toms. Nah, yang kedua untuk CSR-nya yang dilakukan oleh Toms dan juga Wakai ini memang hampir sama ya, yaitu konsepnya adalah one for one. Setiap pembelian sepasang sepatu maka akan menyumbangkan satu barang juga. Namun Wakai ini menyumbangkan pohon, sementara Toms itu menyumbangkan sepasang sepatu juga. Hanya saja ketika kita sudah berdiskusi juga, Wakai ini terkesan meniru dari CSR yang dilakukan oleh Toms. Baik, terima kasih. Demikian apa yang sudah kami jelaskan terkait dengan CSR Wakai dan juga Tomsus. Mohon maaf jika adalah salah-salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.